Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudaraku, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Salam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga sehat-sehat dan semangat terus menjalani waktu new normal life. Damai sejahtera Allah Bapa yang selalu bersama kita sesi rumah ini. Firman Tuhan khotbah pada minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu tema kasih sebagai perintah baru. Dalam nas Yohanes 13 ini, Yesus tahu Dia akan ditangkap dan menderita. Yesus mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya yang dinamai The Last Supper. Yesus mengatakan kepada mereka semua, salah seorang dari 12 murid akan menyerahkan aku kepada kematian. Kalimat yang sangat mengagetkan ini dilukiskan oleh Leonardo da Vinci dalam lukisan The Last Supper. Petrus menyuruh Yohanes untuk bertanya kepada Yesus, siapa yang akan mengkhianatinya? Yesus kemudian mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas sebagai pertanda bahwa Yudas telah pengkhianat itu. Seketika itu juga setan menguasai Yudas sepenuhnya. Yesus kemudian berkata kepada Yudas, apa yang mau kamu perbuat, lakukanlah segera. Murid-murid yang lain berpikir bahwa Yesus menyuruh Yudas untuk membeli sesuatu atau memberi sedekah kepada orang miskin. Tetapi kemudian Yudas pergi meninggalkan Yesus dan murid-murid lainnya. Dalam Alkitab mencatat perkataan it was night, kata malam,
bagi Injil Yohanes mempunyai maksud simbolik bahwa Judas masuk ke dalam kegelapan dan tidak pernah keluar lagi. Ini adalah pertemuan terakhir Yesus dengan Judas sebelum Judas mencium Yesus nantinya di Taman Getsemani. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia telah mengetahui waktunya akan tiba. Dia akan pergi meninggalkan dunia dan kembali ke rumah Bapaknya. Yohanes 13 ayat 1. Namun dalam kemahatauan Yesus, bagaimana responnya terhadap murid-muridnya? Dia tetap mengasihi mereka. Yesus tidak fokus pada perbuatan yang akan dilakukan Judas, baik Petrus dan kawan-kawannya padanya. Yesus bangkit dari tempat duduknya menjadi seorang hamba atau budak, membasuh kaki yang kotor dan berdebu, serta mengadakan perjamuan makan malam bersama murid-murid. Inilah gambaran Yesus Tuhan kita sebagai guru, sebagai yang memberi teladan, dan sebagai sumber kasih yang agape. Bagaimana dengan konteks kita saat ini? Masih relevankah perbuatan Yesus melakukan kasih di tengah banyaknya konflik, fitnah, permusuhan, kebencian, balas dendam, dan iri hati, bahkan pembunuhan keji, diskriminatif? Masihkah kasih menjadi tanda sebagai pengikut dan murid-murid Yesus dan terus-menerus kita tunjukkan pada dunia? Justru dalam nas ini Tuhan Yesus memberi teladan dan menunjukkan bagaimana seharusnya kasih yang benar itu dipraktekkan sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda sebagai murid Yesus Kristus. Yang pertama, kasih itu kuat. Dia tahan terpaan, tahan godaan. Daya kekuatannya sangat tidak tanggung-tanggung, tidak ditawar-tawar. Namun kebanyakan kasih kita gampang luntur apabila kita dikecewakan orang lain, apalagi ketika kita disakiti atau dikhianati. Dalam hal ini Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah, walau Ia menyadari betul saat itu bahwa tiba saatnya Ia akan dikhianati oleh Judas, disangkali oleh Petrus, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yesus justru memberi perintah yang baru untuk saling mengasihi. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yang menarik di sini kata baru berarti segar. Artinya kasih kita harus selalu segar kepada orang lain, tidak luntur atau goyah karena sikap orang lain yang mengecewakan kita. Itulah kasih Tuhan Yesus yang selalu segar, memiliki kekuatan dan daya tahan, sehingga walaupun Ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan sendirian, tetapi kasih Yesus tak pernah berubah. Yang kedua, kita lihat kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih memang tidak cukup hanya diajarkan atau teori, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata, tetapi
harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Untuk itu Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan. Ia berkata, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 34. Kalau kita membaca perjanjian lama, sebenarnya perintah ini sudah ada. Imamat 19 ayat 18 mengatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi mengapa Yesus mengatakan sebagai perintah baru? Penjelasan Yesus selanjutnya, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula harus saling mengasihi. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan menyatakan puncak kasihnya di atas kayu salib. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah sampai saat itu. Barunya adalah murid-murid baru sekarang melihat dan mengerti apa artinya kasih itu. Tuhan Yesus menjelaskan kembali perintah dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan salib di Bukit Golgota adalah bukti kasihnya yang tiada taranya. Perintah baru ini belum pernah terjadi. Bagaimana kita bisa mengasihi seperti Kristus menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya? Kita bukan hanya meniru atau meneladani kasih Kristus, tetapi kita bisa melakukannya dan bisa secara natural di dalam hidup yang baru itu, kalau kita tinggal di dalam kasihnya itu. Standar kasih kita harus kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih, tak berkesudahan. Kasih setia itu tak berkesudahan, selalu, terus, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Jika hal ini dikaitkan dengan konteks saat itu, berarti adanya kesediaan dari Tuhan Yesus untuk mengampuni murid-muridnya, bahkan yang mengkhianatinya, Yudas sekalipun. Selain itu juga adanya kesediaan Tuhan Yesus untuk menerima keadaan murid-muridnya apa adanya, sekalipun sangat mengecewakannya. Adanya kesediaan untuk berkorban tanpa pamrih. Adanya kesediaan untuk tetap mengasihi walaupun kasih itu tak terbalas. Itulah model kasih yang juga seharusnya kita terapkan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Kasih agape bukan kasih karena saya mengasihinya karena ia baik, karena ia cantik, karena ia ganteng, karena ia dermawan, karena dia kaya, karena dia pintar. Tetapi kasih agape adalah kasih yang mengasihi walaupun ia membenci saya, walaupun ia syirik pada saya, walaupun dia memfitnah saya, walaupun dia musuh saya, bukan kawan saya. Kasih agape
harus menjadi identitas tanda orang percaya. Dan akhirnya kasih agape adalah tanda pengenal atau identitas dari murid-murid Yesus. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena warna, model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari beberapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan hafalkan. Baik itu jabatan kita dan keberadaan kita di dalam kepengurusan gereja-gereja yang kita sandang. Identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesamanya. Apakah kita mau mengulurkan tangan kita kepada yang tersisih? Apakah kita rela memberi dan berbagi dengan mereka yang menderita pada saat ini karena COVID-19 dan new normal life? Apakah kita mau menyapa dan tersenyum dengan mereka yang tak dipandang dunia ini? Apakah kita mau mengampuni yang bersalah kepada kita? Apakah kita mau bersikap terbuka menerima orang lain apa adanya, bahkan mereka yang berbeda dengan kita? Kasih Tuhan Yesus itu terlalu tinggi, dalam dan luas untuk dibicarakan. Tak akan pernah cukup waktu untuk merenungkannya. Sebab itu ada baiknya jika kita juga memulai mempraktekkannya. Sebab hanya dengan mempraktekkan kasih agape kita dapat menjadi saksi Tuhan yang berguna. Kasih Tuhan Yesus itu terlalu agung dan mulia untuk direnungkan, tetapi sangat sederhana untuk dapat dipraktekkan. Mengasihi berarti mempraktekkan dan melakukan. Ini adalah kasih yang dilakukan. Kasih yang mendahulukan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Kasih yang melayani, kasih yang membangun kehidupan bersama orang lain, kasih yang menolong. Yesus mau kita membagikan kasih-Nya kepada yang lain. Yesus mendesak orang-orang tidak hanya mengasihi teman-teman, tetapi juga mengasihi musuh-musuh. Kasih bukan berdasarkan emosi atau perasaan saja. Kasih adalah keputusan. Kasih adalah sebuah tindakan atau aksi. Kasih sejati adalah peduli dan empati. Paulus dalam surat 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apa yang saudara rasakan sewaktu membaca hal ini? Pasti saudara merasa malu karena hidup saudara belum seperti itu. Biarlah kita mengerti dengan dalam bahwa ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita adalah murid Kristus yang sejati, maka kita harus menyatakan kasih itu.
kasih yang jelas dengan begitu praktis seperti yang Paulus katakan di sini. Waktu kita melihat diri kita di hadapan Tuhan, kalau kita murid Kristus yang sejati, maka kita sadar seluruh perintah ini adalah sesuatu yang benar ketika kita melihat kasih Kristus. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka kita mau tidak mau harus mengasihi, karena jati diri kita sendiri yang adalah kasih itu sendiri. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita sadar bahwa kasih kita masih begitu kecil, begitu terbatas, begitu lemah dalam mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu kita datang kepada Tuhan menyadari akan Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah mati bagi kita. Kematiannya bukan hanya menjadi teladan bagi kita, tetapi kematiannya mempersatukan semua orang yang percaya sepanjang sejarah. Murid-muridnya, anak-anaknya yang dikasihinya, dan juga kita boleh dipersatukan dengan Kristus. Biarlah Tuhan memberi kekuatan, keberanian, kerelaan berkorban untuk mengasihi. Itu pasti tidak mudah. Kristus harus mati karena mengasihi orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Kita belum sampai mati, tetapi kita dituntut menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Biarlah kita boleh mengasihi dalam segala kesulitan, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Justru disitulah kesempatan Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi, berdoa bagi mereka, dan dengan demikian dunia tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Selamat mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mewujud nyatakan betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga kami menjadi pengikut Kristus, murid-murid Kristus, dalam mewujudkan kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, dan kami mampu mempraktekkannya di dalam kehidupan kami dan kepada sesama kami, dan kepada yang membenci kami sekaligus musuh kami. Itulah jati diri pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Kiranya kami dimampukan karena kekuatan daripada Tuhan. Kiranya kami dimampukan karena kuasa Tuhan memberikan hikmah, supaya kami hidup saling mengasihi secara khusus di rumah ini, suami, istri, dan anak-anak sebagai keluarga yang hidup di dalam saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendahulukan, saling memaafkan, saling menguatkan. Sesudah kami dalam kebersamaan karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kami, karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kami, karena Kristus terlebih dahulu sudah menyempurnakan kami. Kiranya dalam kehidupan kami saat ini masih dalam
new normal life. Tuhan menjaga, menyertai, membimbing kami supaya kami dimampukan menjalani hari-hari ini walaupun dalam keadaan ketakutan dan gentar, supaya kami tidak lemah, supaya imun tubuh kami kuat melalui hikmah dari Tuhan mengajari kami untuk melakukan yang terbaik dalam kesehatan kami, kiranya Engkau juga Tuhan memberikan kesabaran dan saling menjaga sesama kami, mengingatkan dan mengajari, menasehati sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus terima dua permohonan kami. Amin.